Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Resananini, NPM 10 100 11 7100 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh paparan komponen bensin terhadap kerusakan hepar pada hewan coba, di mana berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan pada jumlah kendaraan di Indonesia sebesar 5-6% per tahun. Dampak dari peningkatan kendaraan bermotor akan meningkatkan juga dari penggunaan bensin. Bensin adalah salah satu senyawa yang tidak asing digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bensin memiliki kandungan toksik yaitu benzen, toluen, silen, dan juga lead. Paparan bensin sering dikaitkan dengan masalah pada kesehatan, salah satunya ada organ hepar. Paparannya itu bisa melalui peroral, inhalasi, dan juga kulit. Nantinya dia akan masuk ke pembuluh darah dan akan dimetabolisme di hepar. Di mana bensin dan metabolisme di hepar itu akan meningkatkan dari reaktif oksidatif stres sehingga adanya kerusakan struktur sel hepar dan juga fungsi hepar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh paparan komponen bensin atau metabolitnya terhadap kerusakan struktur hepar tikus. Lalu, jenis penelitian ini yaitu adalah scoping review. Metode ini adalah sintesis dari studi literatur yang sistematik dan komprehensif dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tulisan ilmiah. Populasi dan sampelnya itu adalah 9 artikel internasional yang berkaitan dengan pengaruh paparan komponen bensin terhadap kerusakan hepar tikus. Lalu kriteria kelayakannya itu adalah populasinya tikus, intervensinya paparan bensin, kompresinya itu adalah kelompok kontrol, dan outcome-nya itu adalah kerusakan hepar, di mana jadwal penelitian ini dari bulan Oktober hingga Desember 2020. Kriteria inklusinya itu adalah artikel dari tahun 2010 hingga 2020, tipe artikel penelitian eksperimental, lalu juga artikel penelitian yang dapat diakses penuh ataupun full text, dan artikel berbahasa Inggris, di mana kriteria eksklusinya itu adalah ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak, di mana dilihat kesesuaian abstrak diperiksa berdasarkan kriteria dari PCOS dan juga adanya duplikasi artikel. Kata kunci yang digunakan dari pencarian artikel itu sendiri pada database Sciendirect itu adalah gasoline or petrol and liver disease. Pada Google Scholar Hepar and Lead Exposure, pada PubMed itu adalah gasoline or petrol and liver disease. Lalu kriteria kelayakan itu adalah artikel yang telah didapat kemudian diseleksi berdasarkan kriteria PCOS, yaitu populasi, intervensi, exposure, kompresi, dan juga outcome dan juga studinya. Lalu ini adalah diagram prisma, di mana diagram prisma ini dia untuk mengidentifikasi pencarian dari database Sciendirect, PubMed, dan juga Google Scholar, di mana hasil jurnal secara keseluruhan yang didapat itu adalah 936 jurnal, di mana lalu didapatkan dari screening dan juga kesesuaian hanya mendapatkan 9 artikel yang eligible. Hasil penelitian ini adalah disimpulkan bahwa paparan komponen bensin dan metabolitnya menunjukkan adanya perubahan pada struktur hepar yang ditandai adanya nekrosis, degenerasi, dilatasi, dan pendarahan pada vena portal. Pembahasannya itu sendiri adalah pada analisis penelitian ini terdapat 9 artikel yang menunjukkan adanya pengaruh paparan bensin terhadap kerusakan hepar, di mana dilihat dari durasi dan konsentrasi, di mana durasi pada setiap jurnal berbeda-beda, berkisar 1 jam sampai 9 jam per hari selama 2 minggu sampai 2 bulan. Lalu terdapat regenerasi sel hepar, di mana hepar memiliki kemampuan regenerasi yang hebat, dan juga kerusakan sel hepar ini ditandai dengan adanya degeneratif, nekrosis, dan juga melebarnya vena porta hepatica. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan data yang telah diperoleh adalah terdapat pengaruh paparan komponen bensin atau metabolitnya terhadap hepar tikus dengan menunjukkan adanya perubahan struktur degeneratif, nekrosis, dan melebarnya vena porta hepatica. Saran yang didapat diberikan peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan itu adalah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode meta-analisis, dan juga pada penelitian selanjutnya dilakukan critical appraisal untuk meningkatkan eligibilitas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.